Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang. Apa itu volume? Kalian sudah sering mendengar tentang volume. Ya, volume adalah isi atau bisa juga kita artikan dengan kapasitas. Jadi volume atau biasa kita sebut sebagai kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Jadi bangun ruang itu kan memiliki ruangan 3 dimensi yang mana bisa dimasuki, ditempati oleh suatu objek, misalnya air ataupun udara. Nah, kita akan menghitung seberapa banyak ruangan yang bisa diisi oleh objek tertentu. Volume bangun ruang supaya kita lebih mudah mempelajarinya akan kita kelompokkan jadi 3, yaitu prisma, limas, dan bola. Prisma adalah bangun ruang yang mana memiliki alas dan atas yang memiliki bentuk yang sama dan kongruen. Kalau bawahnya lingkaran, atasnya juga lingkaran, maka biasa kita sebut dengan tabung. Kalau bawahnya segitiga, atasnya juga segitiga, kita sebut dengan prisma tegak segitiga. Bagaimana dengan limas? Limas adalah benda yang mana memiliki sisi lancip, contohnya kerucut. Kalau kerucut berarti dia memiliki alas lingkaran. Ada juga limas segi 4. Itu berarti alasnya adalah segi 4 atau persegi. Kemudian satu bangun istimewa yaitu bola. Nah, berikut Ustadzah berikan penjelasannya. Bangun yang akan kita bahas pertama adalah prisma. Nah, prisma di sini ada banyak, ada balok, kubus, tabung, prisma tegak segitiga, bahkan ada prisma tegak segi 5, segi 6 dan seterusnya. Secara umum, bangun ruang prisma volumenya dapat kita rumuskan luas alas dikali tinggi prisma. Contoh, pada bangun kubus. Kubus itu terdiri dari bangun persegi, maka luas alasnya adalah sisi dikali sisi dan tingginya juga sisi, karena kubus rusuk-rusuknya, sisi-sisinya sama panjang. Nah, berarti untuk volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, atau kita bisa simpulkan bahwa volume kubus adalah sisi pangkat 3. Kemudian bagaimana dengan balok? Sama, balok itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya persegi panjang, maka panjang dikali lebar dikali tinggi. Bagaimana dengan volume dari prisma tegak segitiga? Nah, prisma tegak segitiga juga gitu, luas alas kali tinggi. Alasnya segitiga, maka rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Bangun ruang yang akan kita bahas selanjutnya adalah volume dari bangun limas. Limas mempunyai keistimewaan yaitu bentuknya yang lancip. Nah, di sini karena bentuknya yang lancip, dia kita tambahkan bilangan 1/3. Jadi rumusnya hampir mirip dengan prisma, namun ada bagian 1/3-nya. Misalnya bentuk kerucut. Kerucut itu alasnya lingkaran, maka kita dapat simpulkan bahwa volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Nah, luas alasnya adalah lingkaran. Lingkaran itu pi r kuadrat, luasnya lingkaran. Maka volume dari limas adalah 1/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi dari kerucut. Bagaimana dengan limas segi 4? Sama, berarti kalau segi 4 misalnya persegi, berarti 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berarti volume dari limas segi 4 adalah 1/3 dikali sisi dikali tinggi dari limas. Nah, kalian sudah paham ya, kalau prisma itu luas alas dikali tinggi. Kalau untuk limas ada tambahan 1/3-nya. Maka dari itu penting sekali bagi kalian untuk menghafalkan rumus-rumus dari bangun datar. Jangan sampai lupa, karena bangun ruang itu tersusun atas bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang volume bola. Volume bola diperoleh dari 4 kali volume kerucut. Jadi ketika kalian bisa praktekkan di rumah, kalian sediakan sebuah bola dan sebuah kerucut, yang mana tinggi kerucut harus sama dengan jari-jari bola. Nah, dari situ bisa kalian praktekkan, misalnya kerucutnya kalian isi dengan beras atau air, kemudian kalian masukkan ke dalam bola. Nah,
Di situ akan kalian dapatkan bahwa ternyata satu buah bola itu bisa penuh apabila dia mendapatkan air dari 4 buah kerucut. Nah, 4 kali kerucut mengisi bola baru kemudian penuh. Maka kita dapat simpulkan bahwa volume bola adalah 4 kali volume kerucut. Masih ingat volume kerucut? Ya, volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa volume bola adalah 4 dikali 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi kerucut. Nah, kalian ingat tadi waktu praktek tinggi kerucut harus sama dengan jari-jari bola. Maka bisa kita simpulkan lagi bahwa volume bola adalah 4 dikali 1/3 dikali pi R kuadrat dikali R. Bisa kita singkat lagi menjadi 4/3 dikali pi R pangkat 3. Sampai sini paham ya? Setelah kalian mempelajari materi volume bangun ruang pada pagi hari ini, silahkan kalian buka buku paket halaman 138, kerjakan bagian evaluasi pembelajaran 4 nomor 1 sampai 15. Ustazah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.